Oke, to be fair, pembentukan badan ekspor ini spiritnya sangat bagus. Mm-mm. Kita tahulah beberapa periode terakhir ini, kalau kita mismatch antara data ekspor dan data impor untuk satu komoditis yang sama, Ya. dari satu perusahaan yang sama, itu ada losses. Mm-mm. Jadi di kita adanya PEB, dari lawan transaksi adanya PIB. Dari nilai impor dan ekspornya ini mismatch. Mm-mm. Berarti kan ada kemungkinan, oh yang di sini ada under invoice nih, sengaja Ya. dijual murah supaya royaltinya kecil, yang di sana kan real, nggak bisa dimain-mainin kan. Ya. Jadi PIB-nya nilai real. Oke, ini ada selisih. Dan ada juga potensi under invoicing. Maksudnya seperti apa? Saya nih punya perusahaan di Singapura. Karena di sini pajak PPh-nya 22%, di Singapura lebih kecil 17%. Saya ngambil SDA-nya dari Indonesia, saya jual ke Singapura. Harganya nggak boleh mahal-mahal, Ya. supaya kena PPh di Indonesia nggak gede-gede. Ya. Nah, nanti Singapura kan dapat modalnya murah tuh. Mm-mm. Dijualnya sesuai harga pasar. Karena PPh-nya tuh lebih murah, ada spread PPh di sini. Ya. Nah, disinilah biasa kenakalan-kenakalan yang terjadi. Jadi selain mereka hemat PPh, mereka hemat royalti, Mm-mm. akhirnya yang menikmati malah Singapura. Padahal Singapura nggak punya resource, tapi mereka bisa jadi trader CPO, Nah. bisa jadi trader coal. Ya. Kok bisa gitu kan? Jadi kekhawatiran dan kebutuhan urgensi untuk mengatasi ini itu valid. Mm-mm. Cuma kita harus lihat satu sisi. Mm-mm. Yang jadi kekhawatiran semua investor dan pelaku bisnis itu adalah komunikasi publik dari pejabat terkait mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Ya. dari Danantara tersebut. Banyak yang khawatir ada kalimat 2027 ekspor akan dilakukan oleh badan baru ini. Mm-mm. Itu artinya apa? Ada kekhawatiran ini akan terjadi seperti tahun 92, badan Ya. cengkeh. Betul. Nanti takutnya pengusahanya ditekan, nanti mereka yang ekspor dengan harga pasar, karena pengusahanya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ekspor, ya akhirnya mereka nurut, harga berapapun mereka kasih. Nah, ini yang harus dijelaskan, karena menurut saya potensi untuk menjadi badan cengkeh ataupun plywood di tahun 90-an itu harusnya susah. Yang pertama, by numbers, ini scale-nya beda, Pak. Ya. Kita ngomong cengkeh, kita ngomong plywood, berapa triliun sih? Dibandingin coal dan CPO, satu Indonesia Ya. yang diekspor. Pertanyaannya, dari mana duitnya kalau mau jadi tengkulak? Ya. Ini kan harus jelas dulu nih. Jadi sebelum kita khawatir, kita harus tahu. Kalau mau kulaan cengkeh, oke lah. Cengkeh itu terpusat, ya petani cengkehnya juga bisa di cornering. Nah, kalau ini, gimana cara cornering dengan nominal segitu gede? Mm-mm. Yang kedua, katakanlah bisa nih duitnya back to back. Dari pembeli langsung diteruskan ke penjual. Ya. Entah itu pakai LC, entah itu pakai term of payment yang mengkondisikan seperti itu. Stockpile-nya ini mau disimpan di mana, Pak? Mm-mm. Kita ngomong CPO 1 Indonesia. Ini berapa besar tangki yang dibutuhkan? Ya. Kita ngomong coal dari Sumatera sampai Kalimantan. Stockpile-nya mau taruh di mana? Mm-mm. Yang ketiga, katakanlah stockpile-nya ada tempatnya nih. Cara atur kualitas dan blendingnya itu seperti apa? Ya. Kita tahu yang namanya CPO itu setiap sumber punya FFA yang berbeda. Ya. Pembeli itu pasti demand sesuai yang mereka mau. Hulu ke hilirnya sesuai yang mereka mau. Aku mau FFA sekian persen. Demikian juga dengan coal. Coal di Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan karakteristiknya beda. Di Kalsel itu sulfur tinggi. Kaltim itu punya kalori lebih tinggi, sulfur lebih rendah, tapi kalau nggak salah abunya agak tinggi. Nah, ketika pelanggan katakanlah dari Adaro ngomong, saya mau beli dengan karakteristik Adaro, barangnya mana? Nah, ini cara bedain barangnya Adaro, ITMG, Bumi ini gimana? Masa mau dibeda-bedain, oh ini stockpile dari Adaro, ini stockpile dari ITMG, ini stockpile dari KPC. Nah, apakah kalaupun udah dibeda-bedakan, apakah pembelinya yakin Ya. ini barang benar-benar sesuai yang biasa mereka beli? Berarti kan harus testing ulang. Harus mereka ada meyakinkan bahwa mereka beli ini sesuai loh yang seperti biasanya. Ini kan takes time. Iya. Katakanlah itu terjadi, due diligence ini kan makan 1-2 bulan. Emang kita bisa 1-2 bulan tanpa ekspor? Nggak bisa lah, susah. Berapa defisit ekspor kita yang mau kita telan Mm-mm. kalau kita nggak ada ekspor? Terus katakanlah ini semua barang di blended. Lebih parah lagi, emang buyernya mau beli blendedan antara KPC, Arutmin, Kideko,
Semua di blended jadi satu. Jadi apa, Pak? Belum lagi double cost. Ya. CPO dari Sumatera mau dikepul kemana? Coal dari Kaltim, Kalsel mau dikepul kemana? Nah, jadi boundaries untuk terjadinya tengkulak oleh badan ekspor ini, menurut saya boundariesnya terlalu banyak. Sehingga kemungkinan untuk terjadi hal tersebut itu kecil. Yang mungkin terjadi ini apa sih kalau saya lihat? Badan ekspor ini lebih ke arah administratif. Yang selama ini mungkin dari Bea Cukai hanya melihat PEB, pemberitahuan ekspor barang. Kalau Danantara ini ada, dia bisa tahu buyer dan seller, PEB ini bisa di-cross-check dengan PIB. Ada perbedaan nilai nggak? Ada perbedaan quantity nggak? Ada perbedaan HS code nggak? Ya. Dan bisa dilihat juga, ini lawan transaksinya siapa? Harganya real atau bujuk-bujukan nih? Nah, sebetulnya tanpa itu semua, mereka bisa lihat data kok 5 tahun ke belakang, dari semua PEB yang ada, di cross-check dengan harga komoditis, mereka tahu siapa yang bermain. Karena kan sebetulnya suspeknya ada. Oh, ini jual ke perusahaan yang UBO-nya sama. Cek aja, lawan transaksinya kalau UBO-nya sama, harganya harga market atau underprice. Sebetulnya suspeknya itu udah kelihatan. Tapi jangan sampai kita ini mau bunuh tikus pakai bom atom. Ya. Akhirnya mati semua. Bunuh tikus pakai racun tikus. Jangan bunuh tikus pakai bom atom. Dan lagi kita nggak bisa punya privilege untuk tidak ekspor. Segala sesuatu yang menunda pendapatan kita itu berpeluang membuat defisit kita jebol lebih dari 3%. Bahkan ekstrim, tanpa pendapatan. Kita ngomong defisitnya bisa double, Pak. Iya, setuju. Kita ngomong ekstrimnya aja deh. Nah, kalau defisit kita double, kurs kita bagaimana? Rating kita bagaimana? Iya. IHSG kita jadi apa? Nah, ini yang harus diperhatikan secara seksama. Semua akan indah, hitungan saya tadi akan mismatch, akan sampai ke defisit 2,4% kalau pendapatan tidak terganggu. Ya jangan ganggu. Oke, jadi intinya kebijakan Badan Ekspor Nasional ini perlu dikaji ulang ya istilahnya. Kalau sebagai Betul. lembaga yang melakukan pencatatan, boleh banget. Boleh banget, saya sangat setuju. Malah kemungkinan, Pak, selama ini perusahaan-perusahaan yang Spanyol, separuh nyolong, bisa jadi ini laporan keuangannya kinclong. Betul. Dan jangan lupa, tambang-tambang batu bara yang mungkin selama ini illegal, dengan mereka nggak bisa ekspor sendiri, mereka kan pasti harus cari buyer. Betul. Siapa tengkulaknya ini yang bisa ngambil tambang-tambang liar ini? Mereka yang punya kapasitas cash gede, numpang ke perusahaan ini untuk maju ke badan ekspor, untuk diekspor barengan. Ini bisa mengatasi masalah RKAB nih. Oke, RKAB lu nggak naik, tapi lu bisa kulaan nih dari tambang-tambang lokal nih, yang nggak mau urusan sama badan ekspor. Kan boleh juga tuh. Boleh. Ya kan? Jadi kebijakan itu bagus, tapi akan lebih bagus kalau disampaikan dengan seksama, plus minusnya jelas. Jangan Yes. belum jelas, dikeluarin dulu baru ditinjau. Ya setuju banget. Kayak sekarang ini kan istilahnya udah dikeluarin tapi juknisnya tuh belum ada ya kok ya. Betul. Jadi betul. bikin orang bingung. Orang asumsi ini semua harus full nih, kayak zaman Betul. dulu, kayak cengkeh sama plywood. Betul. Atau ini hanya pencatatan saja, ini belum clear. Betul. Maka ini yang kita butuhkan dari pemerintah ya, bagaimana klarifikasi atau konfirmasi mengenai apa fungsi dari Badan Ekspor Nasional ini. Betul, dan karena saya bagaimana sangat mekanisme mendukung. kerjanya. Betul. Saya sangat mendukung. Ini bagus banget. Tapi kalau belum jelas disampaikan, akhirnya kan liar ya. Apalagi bagi investor asing, bagi buyer. Setuju. Buyernya kan pasti mikir, wah kalau kayak gini, ini ruwet-ruwet, aku beli dari tempat lain deh. Nah bayangin, seller ini susah loh cari buyer. Ya. Apalagi buyer yang udah kontrak lama, customer lama. Tiba-tiba mereka harus, karena masalah seperti ini, cari sourcing lain. Ya. Kita bukan satu-satunya yang jual batu bara. Ada Mongolia, ada Australia. Nah, China sama India, kalau dengan komunikasi yang tidak benar, mereka parno sendiri, bisa jadi mereka, oke deh, aku main aman dulu. Ya. Kontrak sebagian aku alihin ke Mongolia, kontrak aku alihin ke Australia. Nah, kalau mereka udah kontrak jangka panjang di sana, mati kita. Belum apa-apa, volume udah hilang. Sawit, belum apa-apa, harga TBS sudah turun 1.000. Karena apa? Oh, ada emiten yang tidak ekspor, bener nggak ekspor. Tapi kan pasti terganggu dengan serapan. Iya. Kalau yang ekspor nggak bisa atau khawatir, pasti kan barangnya mencret ke dalam negeri. Setuju. Dan akhirnya apa? Over capacity. Kita mau serap B50 sekalipun, sawitnya nggak habis, over capacity. Setuju. Akhirnya petaninya yang dirugikan karena oversupply.